Selamat pagi anak-anak, salam veritas. Semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali, yaitu masuk ke tema 6. Mari kita lihat sekarang tema 6, yaitu adalah daur hidup hewan. Kita akan lihat kembali lebih jauh, yaitu lihat di situ ada dua gambar. Ada gambar hewan kupu-kupu dan manusia. Bisa membedakan ya nanti kalian setelah mempelajari ini. Daur hidup atau fase hidup hewan ya. Daur hidup hewan adalah proses atau tahap perkembangan hewan saat menetas atau lahir sampai dewasa. Jadi kalau tadi lihat ada kupu-kupu dengan manusia, fasenya itu berbeda perkembangan antara manusia dengan hewan atau dengan makhluk yang lain ya. Kita lihat jenis daur hidup hewan atau tahap. Hewan yang tidak bermetamorfosis ya, itu kelompok hewan yang tidak bermetamorfosis adalah mamalia atau binatang yang menyusui. Aves atau unggas seperti ayam ya, seperti burung, reptil dan ikan ya. Hewan yang tidak bermetamorfosis adalah hewan yang pada tahap pertumbuhannya tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Lihat lagi, nah seperti tadi ayam, kalau lihat ya, ayam itu bertelur menjadi anak ayam menjadi anak ayam muda, menjadi anak ayam dewasa. Itu jenis daur hidup. Sekarang yang kedua itu adalah anjing. Anjing itu adalah beranak menjadi anak anjing muda, menjadi anak anjing dewasa. Jadi hewan yang tidak metamorfosis adalah hewan yang pada tahap pertumbuhannya tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, karena anaknya itu sama dengan induknya, atau yang masih kecil sama dengan yang sudah dewasa. Lihat lagi, ini adalah kura-kura, juga sama, tidak ada perubahan bentuk. Setelah menetas akan menjadi anak kura-kura muda, lalu menjadi anak kura-kura dewasa. Lihat lagi, kalau kalian sering lihat ikan ya, begitu menetas itu akan menjadi anak ikan sama dengan induknya, lalu menjadi ikan dewasa. Dari anak kecil, ikan kecil menjadi ikan muda, menjadi ikan dewasa. Kita lihat lagi. Lihat pada gambar di sini. Kalau kalian lihat itu ada kupu-kupu, lalu ada kepompong di situ. Nanti akan lihat lebih jauh lagi ya. Kita akan perdalami. Hewan bermetamorfosis, ini hewan bermetamorfosis. Tadi hewan yang tidak bermetamorfosis, sekarang adalah hewan bermetamorfosis. Hewan dikatakan mengalami metamorfosis jika hewan mengalami perubahan bentuk tubuh pada proses pertumbuhannya. Perubahan bentuk tubuh pada proses pertumbuhannya. Jadi, metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan pada proses pertumbuhannya dari awal lahir sampai dewasa. Nah, ini adalah lahir sampai dewasa ini sangat jauh berbeda dengan induknya. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
apa yang dikatakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Mari kita lihat di sini. Bagian 1. A. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu kupu-kupu. Mengapa dikatakan sempurna? Dikarenakan masa kecil hewan ini jauh berbeda dengan masa yang sudah dewasa. Kita lihat di situ ada telur, ya. Lalu telur, ya, berubah itu, ya. Pertama itu ulat. Ulat itu setiap orang menjijikan, tidak tertarik dengan ulat, jarang sekali, bahkan tidak ada yang tertarik dengan ulat karena menjijikan dan juga akan menimbulkan rasa gatal. Tetapi setelah menjadi kupu-kupu, orang itu sangat tertarik dengan keindahan dari kupu-kupu. Jadi begitu lahir lalu dewasa, sangat jauh berbeda bentuknya. Lihat lagi nyamuk. Kita lihat nyamuk. Ini termasuk metamorfosis sempurna, ya. Begitu lahir, ya, berbeda sekali dengan yang sudah dewasa. Nyamuk itu seperti itu. Ada kakinya, ada sayapnya, nah, bentuknya, nah, berbeda di saat setelah menetas itu menjadi jentik, larva. Ya, telur menetas menjadi larva, lalu berubah menjadi kepompong lalu adalah menjadi nyamuk. Jadi itu yang termasuk metamorfosis sempurna karena bentuknya sangat jauh berbeda di masa kecil dengan saat yang sudah dewasa. Baik, lihat lagi lalat, ya, itu lalat. Lalat juga begitu. Ini termasuk metamorfosis sempurna karena masa kecilnya itu jauh berbeda dengan masa yang sudah dewasa atau sama induknya. Ya, lalat bertelur di pisang, lalu menjadi larva di situ, ya, lalu menjadi menetas, baru menjadi lalat dewasa. Jadi hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna diantaranya adalah kupu-kupu, lalu nyamuk, lalu lalat, dan ini adalah apa? Yaitu katak. Katak juga sama, termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Begitu lahir jauh berbeda dengan induknya atau yang sudah dewasa, ya. Seperti di sini, ya. Katak bertelur di air. Kalau lihat di situ, ya, katak bertelur di air, ya. Lalu menetas menjadi berudu, ya. Terus berubah, akhirnya menjadi katak berekor. Itu sangat kelihatan perubahannya. Nah, setelah dewasa ekornya tidak ada. Nah, itu jadi kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Lihat sekarang, ya, kecoa. Tuh, lihat gambar kecoa. Kecoa, bukan kecewa, ya, kecoa. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kita lihat, ya, kecoa itu tidak mengalami, ya, metamorfosis sempurna. Mengapa? Ini berbeda dengan tadi. Kalau metamorfosis tidak sempurna, ini adalah, lihat kalau diamati, ya, itu kecoa bertelur menetas menjadi nimpa kecil. Itu nimpa 1, nimpa 2, nimpa 3, nimpa 4. Itu adalah bentuknya tidak jauh berbeda. Hanya membedakan itu adalah sayap. Ya. Lalu setelah menjadi nimpa,
yang keempat, maka menjadilah kecoa dewasa, yaitu mempunyai sayap. Kalau nimpa belum mempunyai sayap, tapi bentuknya sama, ya, tidak jauh berbeda. Kita lihat lagi, belalang, ya, ini, ya, mulai perubahan bentuk, tetapi adalah tidak jauh berbeda, ya, tidak jauh berbeda. Begitu bertelur, lalu menetas, lalu menjadi nimpa 1 masih kecil, nimpa 2 masih tak ada perubahan, tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar, maka jadilah nimpa yang mempunyai sayap masih separuh, lalu ada menjadi belalang, menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap yang panjang atau menjadi bentuk yang sempurna. Kita lihat lagi, capung. Capung juga sama, ya, itu bertelur, bentuknya tidak jauh berbeda, ya, bentuknya tidak jauh berbeda. Itu lalu langsung ke capung dewasa mempunyai sayap. Anak-anak, tentang daur hidup, ya, Bapak baru itu menjelaskan sekilas. Nanti lain kali kita pelajari satu persatu lebih mendalam, ya, sambil kita mencoba melihat, mengamati beberapa hewan yang ada di lingkungan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.